teman-teman jurnalis, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Yang pertama sekali kami ingin mengucapkan terima kasih yang tak berikan atas sambutan teman-teman media terhadap undangan yang kami kirimkan melalui pesan WhatsApp, sehingga bisa hadir pada hari ini yang kita rencanakan untuk menyampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman media tindak lanjut penyelesaian sengketa regulasi atau perizinan tentang PT EMM. Nah, mengingat waktu kita tidak terlalu panjang, kita sengaja usai asar kita laksanakan ini, sehingga kita semua sudah melaksanakan tugas wajib kita dan tentu saja dalam keadaan segar-bugar. Sekalian di awalnya kita mau mengeluarkan bahan berita saja, kita kirim kepada kawan-kawan, tapi oleh ketua tim melihat penting juga silaturahmi ini untuk saling, mungkin ada yang perlu didalami, sehingga komunikasi itu menjadi dua arah. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin memberikan kehormatan kepada semua para jurnalis yang sudah hadir, baik dari cetak, elektronik maupun cyber. Kemudian Bapak Ketua Tim Penyelesaian yang diangkat secara khusus, yaitu Bapak Jafar, yang sekaligus beliau adalah asisten satu. Kemudian ada Pak Kali Hukum, Bapak Amrizal, kemudian ada Pak Juli Buani, ini staf hukum pemerintah Aceh. Kemudian ada Pak Lahrul dari Biro Hukum dan Pak Henry. Nah, ini tim hukum yang mendampingi untuk tindak lanjut ini, Pak. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak Ketua untuk menyampaikan informasi-informasi terkini kepada teman-teman media. Silakan, Pak. Boleh, silakan Pak, pakai kacamata. Yang sudah foto sebelum ada kacamata mungkin bisa dilihat lagi. Pakai yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Kepala Biro Hukum Sekretariat Aceh, Pak Amrizal Jitra. Yang saya hormati Bapak Saifullah Abdul Ghani atau dikenal dengan SAD. Yang saya hormati Pak Syahrul dari Biro Hukum, Pak Juli Buani tim hukum, Pak Nabil Hukum, Pak Menteri Ramadhani tim hukum dari tim hukum, dan adik-adik wartawan baik dari media cetak maupun media elektronik. Pertama sekali saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran kalian para wartawan pada hari ini memenuhi panggilan atau undangan singkat yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah Aceh yang juga dapat di Biro Humas. Dan sebagaimana disampaikan tadi juga bahwa secara semula kita mengadakan press release beberapa hari yang lalu, tetapi setelah kami pelajari press release itu tidak mendalam dan barangkali juga tidak sesuai dengan harapan dari media, atau tidak mendapatkan apa yang sesungguhnya dibutuhkan untuk pemberitaan atau informasi kepada publik, kepada masyarakat. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa agenda konferensi pers kita pada hari ini yang menyangkut dengan penyelesaian konflik PT EMM dan konflik ini atau persoalan ini muncul ke publik sejak adanya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dari
berbagai kampus di Aceh yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya penandatanganan pernyataan oleh Bapak PRT Gubernur untuk melaksanakan beberapa hal terkait atau menandatangani pernyataan yang sudah disiapkan oleh mahasiswa. Setelah pernyataan tersebut, Bapak Gubernur pemerintah Aceh di sini melakukan beberapa kegiatan lanjut dari pernyataan tersebut, yaitu Bapak Gubernur memberikan dan operasional dari PT IMM di Tangerang. Dan tim ini terdiri dari pejabat pemerintah Aceh, yaitu saya selaku ketua tim, kemudian Kepala Biro Hukum selaku sekretaris tim, dan juga beberapa dinas terkait sebagai anggota tim, yaitu ada DPMPSP, ada dinas DSDM, kemudian dinas lingkungan hidup dan kehutanan. Di samping itu juga ada para akademisi, baik dari UNSIAM, dari UIN maupun dari UNIMA, dan yang berikutnya adalah dari para praktisi yang kebetulan pada hari ini hadir 2 orang mewakili para praktisi, yaitu Pak HP. Ada HP ya? Sudah saya bunuh HP. 2 orang itu pada beliau bunuh. Pak Juli Fuadi dan Pak Henry Ramadhani. Sebenarnya ada juga dari LSM, yaitu Pak Akskalani, Reza Maulana, kemudian Akskalani. Jadi kalau kita lihat tim ini sudah mewakili berbagai unsur. Itu yang pertama. Dan tim ini sudah rapat pertemuan ya, terutama dengan Barisan Pemuda Aceh yang sudah kita adakan pertemuan, kita sharing informasi, sharing pemikiran dan sebagainya. Dan juga dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan dengan BEM UIN, pertemuan dengan gubernur bersama dengan tim. Dan juga yang pertama rapat, yang kedua pertemuan, yang ketiga melakukan kajian yang menginventarisasi berbagai dokumen, data, kemudian melakukan kajian terhadap berbagai upaya yang dapat dilakukan terhadap penyelesaian PTEMM. Kemudian yang kedua, Gubernur Aceh sudah menyurati BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang pertama, surat pertama yaitu permohonan peninjauan kembali surat keputusan pemberian izin kepada PTEMM, dan nanti mungkin bisa dibagikan. Dan surat ini dibalas oleh BKPM yang isinya antara lain bahwa mereka tidak bisa meninjau kembali atau mencabut izin PTEMM dengan alasan gugatan terhadap PTEMM itu masih berproses secara hukum, belum ingkrah. Itu sudah diputuskan oleh PT UN Jakarta, kemudian dibanding oleh PT TUN Jakarta. Jadi karena masih berproses hukum, gugatan wakil. Jadi sehingga pihak BKPM dalam surat jawabannya tidak bisa mencabut atau meninjau kembali izin tersebut, dan mereka menunggu keputusan final atau keputusan ingkrah, apakah di PT TUN atau di Mahkamah Agung nanti. Yang kedua, Gubernur juga sudah mengirimkan surat ke BKPM tentang pencabutan rekomendasi izin. Jadi dari berbagai persyaratan tentang pemberian izin kepada PTEMM, ada salah satu yang terkait dengan pemerintah daerah, yaitu rekomendasi izin, dan ini sudah
dikirimkan surat berupa pencabutan rekomendasi izin tersebut. Sebenarnya secara administratif kewenangan yang dimiliki atau upaya administratif yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam hal ini Bapak Gubernur sudah maksimal, yaitu dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali dan pencabutan rekomendasi izin. Dan pemerintah Aceh tentu tidak bisa mencabut izin. Ini yang banyak permintaan dari beberapa pihak supaya pemerintah Aceh mencabut izin PTMM. Ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah Aceh sendiri karena izin itu boleh dicabut oleh lembaga yang mengeluarkan izin atau dibatalkan oleh pengadilan. Ya, sementara pemerintah Aceh bukan pihak yang mengeluarkan izin, sehingga tidak bisa mencabut izin tersebut, dan pemerintah Aceh ini hanya bisa meminta supaya dicabut atau membatalkan rekomendasi izin. Ya, ini saya sering sekali dalam berbagai pertemuan saya sampaikan, tidak mungkin kita paksakan misalnya Pak Kecik mencabut keputusan bupati. Nggak mungkin, yang bisa cabut bupati sendiri atau bukan ke pengadilan. Ini juga demikian. Dan yang ketiga, Bapak Gubernur sudah mengadakan pertemuan dengan Menteri ESDM. Ini di dalam pertemuan tersebut Bapak Gubernur menyampaikan bahwa banyak persoalan yang terjadi dan permintaan dari masyarakat terkait dengan izin PTMM, dan Pak Gubernur meminta kepada Menteri SDM agar izin tersebut diupayakan dicabut. Walaupun Menteri SDM juga tidak ada kewenangan mencabut, karena kewenangan Menteri SDM sudah dilimpahkan kepada BKPM, sehingga hanya BKPM yang bisa mencabut. Dan pada prinsipnya Menteri SDM ini sepakat dengan Bapak Gubernur bahwa izin PTMM ini apabila melanggar ketentuan, merusak lingkungan dan sebagainya, supaya dicabut. Kemudian yang keempat, tim juga sudah mengadakan rapat secara internal sebagaimana saya sampaikan tadi, pertemuan dengan pihak ketiga termasuk Barisan Pemuda Aceh, kemudian juga mengkaji langkah-langkah yang dapat ditempuh. Ini adalah langkah administrasi, langkah hukum, langkah politis, dan kami berdasarkan kajian kami dan juga yang sudah dilakukan, yaitu secara paralel, secara bersamaan. Langkah administratif yang saya sebutkan tadi, yaitu permohonan peninjauan kembali surat keputusan izin, yang kedua pencabutan rekomendasi izin. Kemudian langkah politis atau upaya-upaya politis yang dilakukan, tim akan mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak, baik dari mahasiswa, dari masyarakat, tokoh masyarakat, kemudian juga akan meninjau ke lokasi, ke Nagaraya, kemudian juga tim nanti akan menggalang dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat Aceh, baik di Aceh maupun di Jakarta, kemudian juga mengadakan pertemuan atau diskusi dengan forum bersama yang terdiri dari anggota DPR RI dan anggota DPD, dan juga akan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian SDM, BKPM dan sebagainya. Selain itu juga sudah dilakukan pertemuan dengan DPRA, membahas bersama dengan DPRA, dengan Komisi 2 Komisi 2 DPRA ini sudah dilakukan. Kebetulan yang hadir Pak Kadun Hukum, Selaku Statistik, dan ada beberapa hal yang disepakati untuk ditindaklanjuti bersama, yang pada prinsipnya lah yang sudah dan oleh pemerintah Aceh itu dibahas atau dipahami juga oleh PBRA dan oleh beberapa. Berdasarkan hasil kajian kami bahwa upaya yang paling mungkin dan memiliki peluang yang sangat besar untuk berhasil adalah judicial review terhadap peraturan menteri ke Mahkamah Agung, sehingga ini menjadi pilihan utama dan yang pertama. Di samping itu juga tim masih mengkaji
dan mengumpulkan bukti-bukti agar bisa mengajukan gugatan ganti rugi atau gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri. Ini pilihan berikutnya. Kenapa? Karena untuk bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur. Ini diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, adanya hubungan kausa atau hubungan sebab akibat. Ya. Jadi yang pertama tadi perbuatan melawan hukum ada kesalahan, kesalahan yang kedua kerugian yang ketiga, yang keempat hubungan sebab akibat. Harus memenuhi 4 unsur itu baru bisa kita gugat ke pengadilan negeri. Gugatan perbuatan melawan hukum tentu ganti rugi. Tetapi keempat unsur ini hal yang sekarang sedang kita kaji dan kita mengumpulkan bukti, yaitu menyangkut dengan adanya kerugian. Siapa yang dirugikan oleh proses pemberian izin kepada PDMN? Apa kerugian yang diderita? Nah, ini menyangkut dengan kerugian ini tentu tidak mudah, dan ini perlu kajian mendalam, perlu upaya-upaya maksimal yang harus dilakukan. Sehingga ini secara paralel gugatan judicial review ke Mahkamah Agung akan segera dilakukan. Berbarengan dengan itu juga mengkaji dan mengumpulkan bukti untuk mengajukan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri. Saya pikir demikian beberapa hal sebagai pengantar diskusi kita pada hari ini, pada konferensi pers ini. Selanjutnya kepala biro dulu atau langsung dibuka tanggapan dulu. Saya pikir tanggapan dulu, nanti barangkali apa yang saya sampaikan ini tidak sesuai, tidak dibutuhkan, ada hal lain yang dibutuhkan, atau yang saya sampaikan tadi perlu pendalaman, ya bisa diajukan pertanyaan. Untuk itu saya kembalikan kepada Jubir. Boleh. Saya banyak dari verifikasi. Ya, terima kasih Pak Ketua sudah menyampaikan informasi, dan pada teman-teman tadi ada lain lagi butuh saya. Baik, terima kasih Pak Fauzi Jutsa dari cakradunia.com. Cakra Dunia, Pak, bukan dunia. Cakra Dunia. Dunia saja. Cakra Dunia. Dari negara ya? Enggak, di sini saya orang Nagan maksudnya. Udah sering ketemu saya. Cuma saya ada kopi nggak berani, nanti dibilang ada konflik of interest. Baik, terima kasih Pak Fauzi Jutsa. Saya pikir ini pertanyaan yang bagus. Kenapa pilih judicial review terhadap permen? Ini Pak Afrizal dan Pak Yudi Kuwadi yang jawab. Apa yang sudah dilakukan tim ini juga Pak Afrizal yang jelaskan secara mendalam. Kemudian rencana lokasi belum, tapi sudah kita agendakan. Cuman kita belum bisa expose mengenai jadwal lokasi. Kita juga khawatir nanti apa yang kita harapkan tidak tercapai. Ada hal-hal lain yang terjadi, apakah sensitif macam-macam, kita ini semuanya alamiah. Sehingga untuk jadwal lokasi, siapa yang berlokasi ini belum bisa kami beritahukan. Mungkin pada saat lokasi akan kita sampaikan. Tapi kalau misalnya Fauzi ini mau bergabung ke lokasi, saya pikir boleh komunikasi dengan tim, atau karena orang nanya tunggu aja di mana. Warga mana aja, Pak? Boleh, nanti kita mungkin saya pikir media juga beberapa di kalau urusan dilibatkan, tapi ini belum kita bahas detailnya. Kemudian menyangkut dengan persiapan judicial review, menurut saya ini nanti juga Pak Rizal dan Pak Budi. Kemudian tadi mengenai pembuktian begini, ada kan 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama yang kita ambil, yang sudah kita siapkan, judicial review terhadap peraturan Menteri SDM ke 25/2015 nomor nanti Pak Rizal Kedir ke Mahkamah Agung. Ini kan yang pertama tadi.
ini sedang disiapkan. Ini pilihan pertama, tentu persiapannya sudah hampir selesai. Yang kedua, gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri, ini yang masih kajian. Karena untuk gugat perbuatan melawan hukum itu ada satu unsur, adanya kerugian. Kita harus rugi, apa rugi kita gugat orang. Nah, ini yang masih dalam kajian, pengumpulan dokumen, kajian dan sebagainya, dan belum kita putuskan lanjut atau tidak. Tapi yang sudah diputuskan lanjut, judicial review terhadap permen tadi. Yang menyangkut dengan permen mungkin peraturan menteri, peraturan menteri, silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua, harus Pak Asisten 1 di pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua wartawan yang telah hadir hari ini, saya sebenarnya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Berkaitan dengan 4 pertanyaan dari hasil pertemuan tim yang sudah dibentuk. Yang pertama, Pak Gubernur dulu bahwa sudah menyurati, dari intinya adalah Pak Gubernur tetap juga meminta itu dicabut. Artinya Pak Gubernur berharap bahwa itu juga ditolak. Lagi-lagi karena yang keluarkan adalah pusat, maka mereka harus keluarkan itu. Seandainya Pak Gubernur yang mengeluarkan, Gubernur dulu yang mengeluarkan izin itu tentu sudah dari dulu Pak Gubernur mencabut izin yang dikeluarkan oleh Gubernur sebelumnya. Nah, oleh karenanya Pak Gubernur langsung membentuk tim ini. Dari tim ini maka salah satu tugas kami adalah mengkaji dari lebih kurang ada 5 pertemuan yang kami lakukan yang disampaikan Pak Ketua tadi. Nah, dari 4 upaya hukum itu kan ada 3 tadi. Ada upaya hukum, ada upaya politik dan administrasi. Untuk 4 upaya hukum itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa kalau untuk pengadilan negeri tentu sifatnya ini perdata. Kalau perdata paling inti adalah ganti rugi. Nah, hari kemarin bahwa dalam tim kita kebetulan para akademisi itu ada 2 profesor itu dan akademisi, kebetulan dua-duanya dari Nagaraya. Dan kebetulan kampung beliau sendiri itu di Betongan itu. Jadi sempat sampaikan oleh tim yang telah masuk dalam tim yang dari beliau dari Nagaraya, mengatakan dulu memang pada awal-awalnya sempat dicurigai ada pencemaran air sungai. Bahwa itu karena pencemaran itu. Nah, itu disampaikan oleh beliau, kemudian adik beliau sendiri yang menyampaikan pada tim kita yang berasal dari Nagaraya. Nah, oleh karenanya dalam untuk perdata, kalau itu kan perlu kajian mendalam kembali, kita melihat ada ganti rugi nggak, ada kerugian nggak situ. Nah, itu pertama. Yang kedua, kenapa kemudian terakhir memilih judicial review terhadap Permen SDM nomor 25 tahun 2016 tentang asal usul bisa mengeluarkan izin kepada PTMM ini. Ketika kita lihat bahwa dalam Permen ESDM itu memang dasarnya adalah mereka undang-undang pertambangan yang dikeluarkan oleh menteri ini. Sementara yang kita lihat untuk khusus untuk Aceh itu kan ada UBA dan PP nomor 3 tahun 2015, di mana salah satunya dalam UBA itu pasal 156 dan 165 itu kan izin izin Permen SDM. Seharusnya dalam asas hukum itu mengecualikan untuk Aceh. Itu dikecualikan sehingga mereka tidak hanya mengambil undang-undang sektoral pertambangan, tapi harus juga mengacu UBA dan PP nomor 3. Nah, inilah dasar maka tim kemudian yang utama ini harus melakukan judicial review terhadap permen ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dari 4 ini juga